BBTN selama ini disandang satu label oleh pelaku pasar. Bank KPR dengan NPL tinggi yang tumbuh lambat karena melayani segmen yang paling rentan gagal bayar. Label itu belum resmi dicabut, namun angka April 2026 memaksa siapapun yang memegang posisi negatif untuk berhenti sejenak. Laba bersih BBTN melesat 55,84% secara tahunan, menjadi 1,16 triliun rupiah. Bukan karena volume kredit tiba-tiba meledak, melainkan karena cost of fund turun 16%. Perbedaan ini penting. Pertumbuhan berbasis volume mudah berbalik jika permintaan melambat. Tetapi kompresi biaya dana yang terjadi saat BI rate justru naik ke 5,25%, menunjukkan perubahan struktural dalam campuran pendanaan. Yang mengubah implikasi angka ini adalah konteks BI rate-nya. Ketika biaya dana bank umumnya ikut naik bersama suku bunga acuan, BBTN bergerak berlawanan arah dengan menekan cost of fund melalui akumulasi dana murah berbasis kasa. Dana pihak ketiga tumbuh 6,31% secara tahunan menjadi 357,83 triliun rupiah. Pertumbuhan yang cukup untuk membuktikan bahwa basis pendanaan murah sedang dibangun, bukan sekedar dipinjam dari kondisi pasar yang kebetulan menguntungkan. Sebagai kondisi yang mempertajam implikasi ini, BBTN secara eksplisit menahan kenaikan bunga KPR meski BI rate sudah di 5,25%. Kebijakan itu menekan net interest margin jangka pendek tetapi menjaga volume kredit tetap mengalir. Artinya manajemen memilih membangun pangsa pasar atas biaya profitabilitas segera. Pelaku institusional yang selama ini underweight BBTN karena alasan NIM rendah, kini menghadapi skenario di mana NIM memang tetap terkompres namun laba tetap mengunjak karena cost of fund-nya yang turun lebih dalam dari tekanan NIM tersebut. Yang belum terjawab oleh angka April ini adalah apakah laba berbasis efisiensi dana murah bisa bertahan jika BBTN kemudian membuka kredit ke segmen yang selama ini tidak pernah masuk sistem perbankan formal. Selama 6 juta unit rumah subsidi disalurkan, BBTN belum pernah menyentuh desil 1-2. Bukan karena tidak mau, tetapi karena desil 1-2 memang tidak bankable secara konvensional. Tidak ada histori kredit, tidak ada rekening, cicilan berapapun tidak terjangkau. Rencana KPR 40 tahun yang tengah dikaji pemerintah bukan hanya perpanjangan tenor, melainkan pembukaan kunci yang selama ini menutup segmen terbawah dari sistem pembiayaan formal. Poin yang paling banyak terlewat dalam pembacaan mainstream adalah ini. Tenor 40 tahun tidak mengubah kemampuan membayar debitor. Ia hanya merestrukturisasi beban angsuran sehingga terlihat terjangkau di atas kertas. Risiko aktual tidak hilang, ia hanya bergeser jauh ke ujung jadwal amortisasi. Untuk bank dengan profil NPL yang sudah menjadi alasan utama investor underweight, redistribusi risiko temporal ini adalah variabel yang harus dipricing ulang sebelum posisi bisa dinaikkan. Tetapi ada mekanisme yang membuat tesis ekspansi ini berbeda dari ekspansi kredit subprime konvensional. Direktur Utama Nixon LP Napitupulu menyebutkan penilaian kredit alternatif berbasis data non-perbankan dan pendekatan komunitas, bukan sekadar pelebaran batas atas skor kredit tradisional. Jika sistem scoring alternatif ini berhasil membedakan kapasitas bayar aktual dari absennya histori kredit, maka NPL desil 1-2 tidak harus lebih buruk dari NPL desil 3 yang sudah dikelola selama bertahun-tahun. Jika gagal, maka ekspansi ke 40 tahun dan desil 1-2 menjadi posisi risiko ekor yang belum pernah diuji BBTN dalam skala besar. Pelaku pasar yang paling awal melakukan repositioning adalah mereka yang menilai risiko kredit alternatif ini sebagai risiko yang bisa diukur dan dikelola, bukan sebagai risiko yang harus dihindari. Konfirmasi untuk posisi ini bukan pada disetujuinya regulasi KPR 40 tahun, melainkan pada angka NPL 3 hingga 6 kuartal setelah disbursement pertama ke desil 1-2 benar-benar berjalan. Sinyal awal yang akan muncul lebih dulu adalah kecepatan pertumbuhan kredit ke segmen ini dibanding pertumbuhan biaya provisi. Visi Swasembada Papan 2045 yang dipublikasikan Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah memperkuat bahwa kebijakan ini bukan wacana musiman. Ia tertanam dalam agenda pemerintah jangka panjang yang memberikan BBTN peran monopolistik sebagai penyalur KPR subsidi ke segmen terbawah. Monopoli kebijakan itu adalah mood yang tidak dimiliki oleh BMRI, BBCA maupun BBRI dalam segmen yang sama. Namun, mode kebijakan hanya bernilai jika kualitas aset tidak memburuk cukup cepat untuk mengikis modal yang dibutuhkan untuk terus tumbuh. Di tengah dua narasi positif, laba melonjak, dan pasar baru terbuka, ada dua sinyal berlawanan yang muncul bersamaan minggu ini, dan keduanya menyentuh pertanyaan yang sama. Seberapa bersih ekosistem KPR subsidi BBTN? Sisi konstruktifnya adalah proyek TOD Manggarai bersama KAI. 5.400 unit hunian terintegrasi transportasi yang diproyeksikan menjadi pusat bisnis setara SCBD. Ini bukan sekadar proyek properti.
Ini adalah repositioning BBTN dari Bank KPR subsidi murahan menjadi penyedia pembiayaan untuk kawasan bernilai tinggi yang didukung konektivitas infrastruktur publik. Jika berhasil, proyek ini mengangkat profil jaminan kredit BBTN ke kelas aset yang secara historis memiliki laju pemulihan nilai lebih tinggi dari perumahan subsidi pinggiran kota. Sisi yang memperumit adalah penyegelan kantor PT Bumi Arta Sentosa oleh Kejaksaan Negeri Karawang dalam kasus dugaan korupsi KPR BTN. Satu kardus dokumen diangkut, belum ada tuntutan formal, dan BBTN belum disebutkan sebagai tersangka institusi. Namun kasus ini membuka pertanyaan tentang seberapa dalam praktik fraud pengembang mitra telah menyusup ke portofolio KPR subsidi yang sudah ada, dan apakah NPL yang dilaporkan selama ini mencerminkan risiko aktual, ataukah risiko yang sebagian tersembunyi di balik dokumentasi pengembang yang bermasalah. Kedua sinyal ini tidak saling menghapus. Mereka berbicara kedua lapisan kualitas aset yang berbeda, lapisan forward-looking, TOD Manggarai sebagai upgrade profil jaminan, dan lapisan backward-looking, kasus Baas sebagai audit terhadap ekosistem lama. Pelaku yang mengikuti BBTN dari sisi institusional kemungkinan sudah mempricing momentum laba positif, yang belum mereka pricing adalah seberapa jauh investigasi Karawang akan meluas ke dalam portofolio yang sudah berjalan. Leaning pada BBTN saat ini, earnings momentum dan ekspansi addressable market ke desil 1-2 cukup kuat untuk menggeser tesis dari high NPL trap menjadi structured expansion with policy mode, tetapi hanya jika dua kondisi terpenuhi secara bersamaan. Pertama, angka NPL tidak memburuk secara material dalam 2 kuartal ke depan setelah skema KPR 40 tahun mulai berjalan. Kedua, kasus Baas tidak berkembang menjadi investigasi sistemik yang menyentuh portofolio pengembang BBTN secara lebih luas. Jika salah satu dari dua kondisi itu gagal, maka 1,16 triliun laba April 2026 yang menjadi titik balik narasi ini akan menjadi puncak sebelum repricing ke bawah, bukan konfirmasi babak baru. Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.